kembali belajar kimia, yaitu materi reaksi redoks. Reaksi redoks adalah singkatan dari reduksi dan oksidasi. Adalah reaksi yang menyebabkan perubahan biloks pada suatu unsur atau molekul. Reaksi reduksi dan oksidasi selalu berlangsung bersamaan, sehingga disebut reaksi reduksi oksidasi atau yang disebut atau disingkat dengan reaksi redoks. Kita bahas dulu satu persatu. Reaksi reduksi adalah reaksi yang terjadi penurunan biloks atau bilangan oksidasi melalui penangkapan elektron. Kita contohkan, yaitu besi 3 positif ini dalam larutan, ya, berwujud larutan tambah 3 elektron. Artinya di sini besi menangkap 3 elektron menghasilkan besi dalam wujud padat atau solid. Yang kedua, tembaga 2 positif larutan menangkap 2 elektron menghasilkan tembaga atau Cu padat atau solid. Nah, zat yang mengalami reduksi disebut oksidator. Nah, contoh yang berikutnya, reaksi oksidasi adalah reaksi yang terjadi kenaikan biloks melalui pelepasan elektron. Kita bisa contohkan, yaitu seng. Seng berwujud padat menjadi seng 2 positif, yaitu larutan, melepaskan 2 elektron. Kemudian contoh kedua, aluminium, ya, padat menghasilkan larutan aluminium 3 positif. Di sini dia melepaskan 3 elektron. Zat yang mengalami reaksi oksidasi disebut reduktor. Kita lanjutkan contoh nomor 1, yaitu tentukan reaksi reduksi, oksidasi, zat oksidator dan zat reduktor pada reaksi 2H2 tambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, caranya seperti ini. Kita hubungkan H2 dengan H2O. Kita sudah tahu bahwa H2 ini unsur bebas. Jadi unsur bebas bilangan oksidasinya 0. Kita hubungkan ke H2. Nah, H2O di sini, H itu memiliki bilangan oksidasi positif 1. Dari 0 menjadi positif 1, ya, itu sudah merupakan aturan, berarti mengalami kenaikan, berarti naik. Kalau mengalami penaikan biloks dinamakan dengan reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita hubungkan lagi O2 juga unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Di sini oksigen selalu memiliki bilangan oksidasi negatif 2. Jadi dari 0 menjadi negatif 2 berarti mengalami penurunan. Jadi bisa kita tuliskan di sini. Nah, jadi O2 menjadi O negatif 2 berarti mengalami penurunan. Turun itu berarti reduksi. Kita sudah pelajari sebelumnya, ya, yang mengalami oksidasi dinamakan dengan reduktor. Jadi zat reduktor yang mengalami oksidasi adalah H2. Kemudian yang mengalami reduksi yaitu
O2. Zat yang mengalami reduksi adalah O2, dinamakan dengan oksidator. Ya, jadi oksidator di sini adalah O2. Kita lanjutkan contoh reaksi redoks yang kedua. Tentukan reaksi reduksi oksidasi zat oksidator dan reduktor pada reaksi berikut. Na ditambah Cl2 menjadi 2 NaCl. Ya, ini koefisiennya 2. Di sini juga koefisiennya 2, itu tidak mempengaruhi kepada penentuan bilangan oksidasi. Nah, kita dapat menyelesaikannya sebagai berikut. Ya, kita tahu dari aturan bahwa natrium ini golongan 1A, tetapi di sini Na adalah unsur bebas. Jadi bilox Na di sini 0. Kemudian di NaCl, Na itu bilangan oksidasinya positif 1 karena dia golongan 1A. Kemudian kita hubungkan dari 0 menjadi positif 1, berarti mengalami kenaikan. Ya. Naik, berarti kalau dia naik reaksi oksidasi. Nah, kemudian Cl2. Ya, Cl di sini, Cl2 di sini adalah unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya sama dengan 0. Kita hubungkan. Nah, karena ini tadi positif 1 tambah berapa supaya 0? Berarti di sini bilangan oksidasi Cl adalah negatif 1. Kita sudah mempelajari aturan penentuan bilangan oksidasinya. Jadi dari 0 menjadi negatif 1 mengalami penurunan, turun. Berarti mengalami reaksi reduksi. Zat yang mengalami oksidasi kita namakan dengan reduktor. Jadi zat reduktor adalah Na. Kemudian zat yang mengalami reduksi kita namakan dengan oksidator. Jadi zat oksidatornya adalah Cl2. Baiklah, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Masih tetap menentukan reaksi reduksi, oksidasi, zat oksidator dan reduktor pada reaksi magnesium ditambah HBr menghasilkan MgBr2 tambah H2. Ada baiknya kita ingat tata namanya. Mg ini magnesium, asam bromida menghasilkan MgBr2 ini adalah magnesium bromida, dan H2 itu adalah gas hidrogen. Nah, kita selesaikan seperti yang nomor 2 tadi. Ini kita satu persatu kita tentukan dulu bilangan oksidasinya. Magnesium di sini golongan 2A tapi dia unsur bebas. Jadi bilangan oksidasinya 0. Kemudian di sini MgBr2 kita tentukan dulu biloxnya, ya. MgBr2. Nah, kita tahu aturan penjumlahan bilangan oksidasi dalam senyawa ini harus sama dengan 0. Nah, Mg di sini golongan 2A. Jadi bilangan oksidasi Mg sama dengan positif 2. Positif 2 ditambah Br2 sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasi Br2 ini pindah ke ruas kanan sama dengan negatif 2. Kemudian bilangan oksidasi 1Br negatif 2 dibagi 2, berarti negatif 1. Kita tuliskan di sini negatif 1. Kemudian kita hubungkan 0 Mg di sini unsur bebas dengan di sini golongan 2A. Ini positif 2. Kita hubungkan 0 menjadi positif 2. Ya. Kemudian dari 0 menjadi positif 2 berarti mengalami kenaikan. Berarti naik. Ya, kita namakan dengan oksidasi.
sini Br itu negatif 1. Negatif 1. Nah, kemudian kita hubungkan H ke H2. Ya. H positif 1. Kemudian di sini H2 itu adalah 0 ya, sebagai unsur bebas. Dari positif 1 menjadi 0 berarti mengalami penurunan. Turun, yaitu reaksi reduksi. Nah, zat yang mengalami oksidasi kita namakan dengan reduktor. Jadi zat reduktor adalah Mg. Kemudian zat yang mengalami reduksi atau yang kita namakan dengan zat oksidator adalah HBr. Lanjutan untuk contoh nomor 4 masih sama, menentukan reduksi, oksidasi, zat oksidator dan reduktor, yaitu pada reaksi Mg ditambah CuSO4 menghasilkan MgSO4 ditambah Cu. Nah, kita mengingat kembali Mg di sini magnesium berwujud padat S. Kemudian CuSO4 yaitu tembaga 2 sulfat berwujud gas. Kemudian MgSO4 berwujud aki, yaitu menghasilkan Cu solid. Ibu ulangi, Mg di sini berwujud padat, CuSO4 berwujud gas, MgSO4 berwujud larutan atau aki, Cu berwujud padat. Tidak mempengaruhi kepada persamaan reaksi tersebut. Nah, penyelesaiannya kita hubungkan Mg dengan Mg. Mg di sini unsur bebas, berarti biloxnya 0. Kita hubungkan dengan Mg. Nah, di dalam hal ini Mg adalah positif 2 karena dia golongan 2A, sudah mengalami kenaikan dari 0 menjadi positif 2, berarti naik, berarti mengalami reaksi oksidasi ya. 0 menjadi positif 2 berarti mengalami oksidasi. Kemudian kita hubungkan Cu dengan Cu di ruas kanan. Cu di sini kita uraikan untuk menentukan bilangan oksidasi Cu. CuSO4 kita reaksikan atau ionisasikan menjadi Cu2 positif ditambah SO4 negatif 2. Ingat kembali untuk menentukan reaksi ionisasinya. Nah, jadi ion 2 positif itulah menjadi bilangan oksidasi Cu. Jadi di sini positif 2. Nah, kemudian di kanan Cu di sini adalah unsur bebas. Jadi kalau unsur bebas Cu diingat kembali, inilah bilox 0 atau mengalami penurunan. Jadi kalau dia turun mengalami penurunan berarti disebut reduksi. Sehingga bisa kita simpulkan zat reduktor yaitu yang mengalami oksidasi adalah magnesium atau Mg. Zat oksidator yang mengalami penurunan atau reduksi yaitu CuSO4. Nah, demikian pengantar untuk reaksi redoks. Ini berguna untuk kelas 10 dan juga untuk mengulangi pelajaran di kelas 12. Selamat siang.